Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biiradatihi azhaba an ahli baiti an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rijza wa yutahhiruhum tathhira. Walhamdulillahilladzi ahya man amila amalan salihan min dzakarin aw untha hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Mohon maaf nih, sebulan atau 2 bulan? Udah 2 bulan Anda nggak datang ya? Mohon maaf ya. Karena hari Sabtu Minggu itu saya khidmat ke guru saya. Jadi kalau bentrok, ya mohon maaf, saya pasti cancel. Disuruh kemana, saya berangkat. Jadi itu latihan juga untuk diri saya sendiri. Apakah ego dengan bimbingan masyayikh kita ya. Ini aja baru balik dari majelis ya. Majelisnya kan unik Pak, mulai jam 11, jam 12, selesainya jam 2, jam setengah 3 ya. Nyeleneh? Enggak, ini menghidupkan tradisi di masa Rasulullah SAW, periode Makkiyah. Di periode Makkiyah, Rasulullah SAW, kalau orang kafir Quraisy tidur, beliau baru buka majlis di rumah Arqam ibnul Abi, bahasa Arabnya dar, maka disebut Dar Arqam. Dan itu menginspirasi salah satu pergerakan di Malaysia dulu, namanya Darul Arqam. Saya nggak tahu sekarang gimana perkembangannya, tapi barangkali banyak perubahan ya. Di Indonesia ada Muhammadiyah, punya lembaga juga Arqam, ya, benar nggak? Itu sama, itu pesantrennya Arqam. Nah, inspirasinya daripada Darul Arqam. Ini kita masuk ke bab yang 17, fil qanaah. Bab mengenai qanaah. Qanaah dari kata qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah itu bisa diartikan ridha terhadap pemberian. Ar-ridha bil qism. Ridha terhadap pemberian. Wa fi istilahi ahli al-haqiqati hiya as-sukun 'inda 'adam al-ma'. Adapun menurut ahli haqiqah, nah ini istilah beliau ya, istilah ahli al-haqiqati, kita disebut qanaah yaitu sukun 'inda 'adam al-ma'lufat. Tetap tenang ketika apa yang diinginkan, disenangi tidak ada. Misalnya kita lagi pengennya apa, dapatnya apa gitu. Dapatnya bukan itu. Dan hati itu tetap tenang. Hati kalau sudah tenang, maka jiwa kita tenang. Jadi jiwa itu hanya bisa tenang kalau senternya oke, sentralnya. Sentralnya jiwa itu ada di hati. Nah, si kolbu ini harus memandang bahwa pemberian ini dari Allah. Nah, orang yang memandang pemberian itu dari Allah, dia akan merasa sedikit itu banyak. Tapi kalau seseorang tidak memandang anugerah itu dari Allah, banyak pun terasa sedikit. Karena Allah itu maknanya Sang Maha yang dicintai. Yang Maha dicintai itulah salah satu makna dari lafaz Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, pasti sedikit pun terasa banyak. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, pernah mencintai seseorang dulu sebelum nikah, dikasih hadiah kecil, rasanya besar nggak? Berkesan. Sedikit pun berkesan, apalagi banyak. Ini disebut qanaah. Adakah yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa taala? Kan nggak ada. Kenapa kita nggak berbalas?
membalas cintanya. Ya. Allah udah segitu baiknya. Ini pagi ini masih bangun kan? Ya, di saat orang-orang masih sangat takut dengan Omikron. Ya, habis itu tantenya kali ya. Ini nikmat sekali, nikmat. Allah berikan rasa tidak was-was ya. Kalau ada yang hati-hati silakan ya. Cuma was-was jangan. Was-was itu nggak boleh. Was-was itu penyakit di kolbu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu yang bikin penyakit, Pak. Jadi bagi saya bukan COVID itu yang berbahaya, tapi yang berbahaya was-was saat COVID atau sebelum terjadi. Ya. Nah, coba was-was itu disembuhkan. Bagaimana menyembuhkannya? Kolbu hanya sembuh dengan nama Allah. Maka suntikkanlah nama Allah di dalam kolbu, ya. Wa qala hiya al-iktifa' bil qalil, al-istighna' bil mawjud wa tarku tatallu' ila al-mafqud. Ya, artinya sama ya. Wa qala Ikrimah rahmatullah alaih. Berkata Ikrimah ini mantan teroris. Jadi murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ikrimah namanya. Beliau periwayat tafsir dalam riwayat Ibnu Abbas. Ya. Beliau menerjemahkan ayat surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila, siapa saja yang beramal baik. Amila salihah. Nah, ini kata kunci yang sudah kita sebutkan beberapa waktu lalu. Amal saleh bukan semua amal ibadah, ingat. Saleh bahasa Arab artinya munasib, cocok, relevan. Ada amal kelihatannya soleh menurut bahasa Arab, tapi bukan soleh dalam pengertian meeting atau ada tugas. Tapi hati pengen, bukan hati, diri pengen sholat duha. Mana yang didahulukan? Kerja atau duha? Yang mana? Duha bagus nggak? Bagus. Kerja? Emang nggak bagus? Terus? Dua-duanya bisa kerja sembari duha sembari kerja. Jadi lagi ruku sujud ingatnya kerjaan. Nah, gimana caranya? Pertanyaannya dibalik ke asalnya. Kerja pakai kontrak nggak? Wajib nggak? Sholat duha? Sunnah. Nah, maka selesai dulu yang wajib baru kejar yang sunatnya. Jangan dibalik. Ya, ini kan soleh. Soleh itu bahasa Arab artinya sesuatu yang sesuai, yang relevan, yang sesuai dan relevan. Jadi ada amal yang kelihatannya baik tapi nggak soleh, itu banyak, ya. Dan bahkan di luar sana banyak orang yang meyakini amal dia baik, lalu dia lakukan di depan kita, itu jadi nggak enak. Dan saya berkali-kali mengatakan ke teman-teman para pengkaji kitab-kitab bahasa Arab, baik gundul atau gimana, ini masa 1443 Hijriah, masa di mana tidak pernah ada masa sebelum ini yang mengalami kemajuan intelektual, spiritual, dan juga teknologi. Maka jangan putuskan masalah kita dengan membaca teks-teks lama. Dan jangan hukumi teks lama dengan pemahaman kita yang serba cepat hari ini. Nah, ini penting sekali. Nih, antum ketemu nih teks di Quran tentang bab pakaian. Lalu Nabi melarang satu model pakaian. Belum tentu model pakaian itu seperti yang kita pahami dalam bahasa kita sekarang. Itu. Nabi dulu punya gorden, bergambar. Lalu kemudian beliau merasa kayaknya mewah. Suruh copot, karena zaman itu belum pantas
belum saleh. Belum ada orang di Madinah yang pakai gorden berwarna, bergambar. Sekarang rumah orang biasa aja, kos-kosan aja gordennya udah ada motifnya. Di zaman ini nggak bisa disamain. Nah, banyak kawan-kawan yang salah kaprah membaca teks. Dia memahami teks dulu, sekarang ala dulu gitu, bolak-balik. Nggak bisa begitu. Nggak usah jauh-jauh lah masa Rasulullah. Ketika dulu Buya Hamka nulis, itu belum kebayang loh sama beliau ada sekarang smartphone kayak antum punya, YouTube. Belum kebayang. Ayahanda beliau Haji Rasul, kawan dari ayahandanya, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU. Itu belum membayangkan Pak seperti yang sekarang terjadi. Haji Rasul itu dulu, ya, ayahnya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, termasuk berpolemik masalah ketika dari kalangan beliau ada yang pakai dasi sama jas. Itu pakaiannya orang Londo. Tahu Londo, Pak? Yang anak kecil udah nggak ngerti Londo ya. Belanda gitu. Saya masih ingat kalau kita nonton film Kolosat dulu, Belanda bangsat gitu ya. Itu kan bahasa-bahasa kasar itu. Udah masuk ke alam bawah sadar tuh. Padahal ya nggak gitu-gitu amat ya. Akhirnya berubah masa, berubah juga kejadiannya. Di zaman itu ada namanya ordonansi, itu apa istilahnya? Pencatatan nikah. Difatwakan haram oleh para ulama. Tapi ternyata sekarang kita malah nyatetin nikah kita, ya kan? Jadi urusan mencatat ini dulu diharamkan, sekarang bersikeras itu orang-orang yang dulu sakal-sakal itu sekarang mengatakan boleh, bahkan wajib. Alasannya ini dan itu ya. Banyak hal. Contoh lain, Nabi pakai sarung, Pak. Bapak pakai apa? Sarung. Benernya sarung nih. Ini mohon maaf, saya ngeliat ada orang ngamalin sunnah katanya, tapi yang dia pakai celana dalamnya orang Arab. Ngerti nggak celana dalamnya orang Arab? Ada yang hari ini begitu? Semoga nggak ada ya. Orang Arab pakai celana putih itu, dia pasti jingkrang celananya, karena itu celana dalam, agak panjang. Itu bukan celana sholat. Ketika ada ustadz di Indonesia, dia memfatwakan bahwa bercelana di bawah mata kaki itu haram, tapi pas dilihat, ternyata dia pakai celana ala celana orang Arab, celana dalamnya. Itu diketawain di sana, di Kuwait diketawain orang. Seandainya pun dia pakai celana seperti di Indonesia, nggak ada masalah. Masih satu masa, udah beda tempat, budaya pakaian sudah berubah. Jadi jangan hukumi orang dengan fatwa kita, ya. Nah, ini yang disebut soleh. Soleh itu boleh kita artikan siapa yang beramal pada tempatnya atau sesuai dengan waktunya, tepat di tempatnya, tepat di waktunya, itu baru disebut soleh. Jadi tidak semua orang yang beramal seperti orang baik itu soleh. Ya. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini ada kesetaraan gender. Yang Islami yang begini, Qurani. Kesetaraan gender yang Qurani itu adalah amal, bukan jenis kelamin. Jenis kelamin gimana mau nyamainnya? Bisa nyamain kelamin? Ya, kita minta libur aja seminggu ya, sholat. Pengen apa? Ya, emang enak haid? Tanya aja sama ibu-ibu tuh, enak kah haid? Haid itu datang gak enak, nggak datang cemas. Ya. Benar Bu ya? Ngetes mulu, ini kenapa nih nggak datang bulannya ya? Nah, jadi kesetaraan gender Qurani itu adalah kesetaraan amal, bukan kesetaraan jenis kelamin.
Maka segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban jenis kelamin itu nggak bisa disamakan. Yang bisa disamakan adalah amal. Ya, karena hak laki-laki dengan hak perempuan dalam bab urusan jenis kelamin nggak bisa disamain. Pakaiannya udah beda, ya, kebutuhannya udah beda. Nah, ini kalau kita mau meluruskan, ya. Saya tidak anti ilmu apa-apa, juga nggak pro ilmu mana-mana. Kita pronya Quran aja. Ya, Quran, sunnah, udah itu aja. Hubbus sunnati wa ahliha. Ya. Wa huwa mu'min. Nah, ada satu syarat ketika kita beramal yang soleh, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin itu di kolbu, sedangkan amal itu pada badan. Berarti ada gabungan. Ini pembeda antara munafik dengan yang bukan munafik. Apa yang Allah berikan reward bagi orang ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Apa arti thayyibah? Baik, baik. Kan bahasa Indonesia emang standar sekali ya. Mohon maaf. Ini pakar bahasa Indonesia harus bisa membedakan ini. Ada halalan thayyiban, ya kan? Halal yang thayyib. Ini hayatan thayyibah, hidup yang thayyibah. Baldatun thayyibah, negeri yang thayyibah. Nah, gimana? Kalimatun thayyibah, kata-kata yang thayyibah. Itu beda-beda semua artinya. Kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Ikrimah mengartikan al-hayatu thayyibah al-qanaah, hidup yang penuh dengan rasa qanaah. Itu yang disebut dengan hayatan thayyibah. Karena dia merasa puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apa yang membuat kita nggak bahagia? Karena kita nggak puas dengan apa yang Allah beri. Itu sederhana aja. Dulu sebelum nikah, sebelum punya anak, sebelum punya rumah, penghasilan 700.000 sudah cukup. Sekarang 7 juta kayaknya nggak cukup. Naik 17 juta nggak cukup. Coba kalau gaji saya 27 juta, udah nggak cukup juga. Nah, terus gimana dong? Ternyata gaya hidupnya, gaya hidup itu lawan daripada qanaah, gaya hidup yang berlebihan. Ya, jadi qanaah itu adalah obat daripada lifestyle yang berlebihan. Lihat nih, yang ngawal saya udah tepar semua, Pak. Ya. Salatu khairum minan naum. Ya Allah, kasihan mereka ya. Udah khidmah. Ya. Wa fi qoulihi ta'ala la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 58, sungguh, ini sungguhnya 2 kali. La yarzuqanna, la sungguh, belakangnya dan nun, itu arti sungguh juga tuh. Sungguh gitu. Itu terjadi secara harfiah, tapi secara bahasa rohani, nun itu ada satu makna, yaitu nur. Ya, la yarzuqannahum rizqan hasana. Sungguh Allah akan melengkapi rizki mereka dengan cahaya. Itu secara ilmu huruf ya, nur. Cahaya apa? Cahaya rizqan hasana, rizki yang baik. Hasan ini kalau wajah jadi rupa yang bagus, kalau punya rumah kelihatan enak dilihat, punya mobil enak dilihat, punya baju enak dipakai, makan pun nikmat disantap, itu disebut dengan rizqan hasanah. Gimana Pak? Udah enak belum makannya? Enak ya? Ketika Ahlul Bait dibersihkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah hanyalah menginginkan bagi kamu untuk membersihkan kamu kotoran.
Kotoran apa pada mereka? Al-bukhul wa tama. Al-bukhul, kebakhilan dan ketamaan. Lawan dari qanaah. Orang bakhil itu dia pelit kepada orang lain. Nah, bakhilnya ada ininya. Ada yang sudah kronis, namanya syahih. Dia tidak hanya pelit kepada orang lain, dia juga pelit kepada dirinya sendiri. Wa tahhirakum tathira. Ya, ayat 3-3-nya di ujungnya, lalu Allah membersihkan kalian, tathira wa ahlul bait, yaitu dengan sakhawa wal qanaah. Lawan dari bukhul tadi apa? Bukhul wal wat tama. Lawan dari tama itu qanaah. Lawan dari bukhlun kebakhilan itu sakhawa, dermawan, sakhi, orang yang suka berbagi. Berbagi itu tidak hanya bab harta ya, tapi juga ilmu termasuk. Sayyidina Sulaiman itu pernah berdoa, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ay arada bil mulki kamal al hal fil qanaah. Sayyidina Sulaiman itu doa, ya Allah ampuni aku. Minta ampun dulu beliau. Ini adab berdoa. Wa habli mulkan. Berilah aku anugerah mulkan. Apa arti mulkan? Kekuasaan kerajaan, menguasai jin. Salah satu kekuasaan Nabi Sulaiman adalah menguasai jin. Jadi Nabi Sulaiman itu punya cincinnya membuat takhluk, bukan sebenarnya cincinnya, tapi orang yang megang cincinnya itu. Tapi jin-jin yang sesat mengira cincin Nabi Sulaiman lah yang membuat ia sakti. Sebenarnya Nabi Sulaiman itu sendiri. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana tidak akan layak bagi seorang pun selainku untuk mendapatkan itu. Nah, ungkapan Nabi Sulaiman itu menunjukkan bahwa beliau ini qanaah. Maka Allah berikan akses yang luar biasa. Ada satu ayat di surat Al-Infitar ya, kita udah sering dengar nih imam baca. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya abrar, orang-orang yang berbuat baik, sungguh la fi di dalam na'im, nikmat yang banyak. Nikmat apa itu? Al-qanaah fid dunya. Qanaah dalam kehidupan dunia. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbuat keji di dunia fi jahim, dalam jahim. Jahim itu nama lain dari neraka atau siksa. Mereka tersiksa gitu. Maka cobalah lihat orang-orang hari ini yang lifestyle-nya tinggi, ya tiap bulan mau ganti HP kan repot Pak. Apalagi zaman pandemi. Ya, jerit orang-orang. Ya, riwayat Imam Tabarani dan Qudai dikatakan al-qana'atu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Jadi orang kalau qanaah itu sama kayak dia punya kekayaan nggak pernah habis. Tapi kalau bapak ini punya duit banyak, itu bisa habis. Ya ada satu negeri di Jawa kemarin ya, yang habis jual-jualin tanah. Masih ingat? Oh pada beli mobil. Namanya duit kan habis Pak. Sekarang ya kasihan juga sih kita. Demo minta kerja. Ya. Ini pelajaran buat kita, biar kita nggak usah nyinggung mereka, tapi kita dapat pelajaran dari mereka bahwa harta meskipun miliaran banyak nggak akan bertahan. Ya, yang membuat bertahan itu al-qanaah. Ini pesan buat diri kita dan apalagi keluarga di rumah, istri itu penting sekali ini mempelajari bab qanaah. Ini bukan alasan kita untuk tidak menafkahi. Ya, justru laki-laki itu kebahagiaannya bisa memberi nafkah. Laki-laki yang tidak normal, tidak sempurna, dia nggak memberi nafkah. Ya, jadi jangan ada yang seneng tuh, wah enak ya lo
sama apa orang kaya gitu. Terus maksudnya apa nanya begitu? Maksudnya apa? Biar kita nggak memberi nafkah. Itu cowok laki-laki nggak jantan itu yang nanya. Ya. Laki-laki yang jantan itu, yang gentle itu ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jangan enak-enakan ngomong begitu ya. Itu cowok matre namanya. Harga diri. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam radiya yarda irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Nah, ini ada sebuah riwayat juga. Ini ada di riwayat Imam Tirmizi, semakna dengannya. Ridholah terhadap yang Allah berikan bagimu, engkau akan merasa menjadi orang yang paling bercukupan di antara manusia. Ya. Bahasa Arabnya aghna, kaya. Jadi kaya dalam bab kerohanian itu bukan banyak kepunyaan. Kaya itu merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Namanya dunia, apa aja nggak ada puasnya, benar nggak? Nggak ada puasnya, Pak. Emang begitulah dunia, ya. Wa fiz Zabur, nah, dalam kitab Zabur yang ditulis dalam bahasa Arab, jadi Zabur lama ini, Mazmur kalau orang sekarang nyebutnya, Al-Qani' ghaniyun wa in kana jayan. Orang yang qanaah itu kaya meskipun dia sedang lapar. Disebut dia kaya, ya. Kalau dibalik gimana? Orang yang tidak qanaah itu miskin meskipun dia kenyang. Ya. Dia miskin meskipun dia punya rumah, punya kendaraan yang bagus, dia ngerasa nggak cukup. Kayaknya rumah ada aja yang kurang. Udah punya kendaraan, kayaknya kurang aja. Ya. Maka enaknya hidup itu ya qanaah. Nah, qanaah itu merasa cukup dan pasti Allah cukupkan. Ya, mau kan dicukupkan ketika ketika kita butuh, kita memerlukan apa dicukupkan, ya. Mau kan? Iya. Pas-pas, bukan pas-pas, bab dikasih itu cukup namanya itu. Syuruk ya. Ya. Ditahan aja syuruknya, Pak, ya. Ngaji lebih afdal daripada sholat 2 rakaat. Ya. Gak percaya Bapak meninggal. Ada orang yang tidak faham, gurunya masih mengajarkan 1, 2, 3 bab ilmu. Dia baru dapat hadis kemarin. Hadisnya nggak tahu dia kalau kualitasnya tidak sampai derajat sahih. Bahwa kalau terbit matahari, maka sholat 2 rakaat sama dengan pahala haji umroh. Itu kan pahala. Lebih tinggi pahala atau ilmu? Ilmu. Lolos nih, ya. Kayaknya ada yang mau sholat kayaknya. Gak apa-apa, saya nggak ngelarang juga antum mau sholat. Cuma aneh mau tanya, pilih emas atau batu? Ya? Ada juga beberapa. Saya ketika keluar kota masih ada 1, 2. Kalau dulu kita di masjid-masjid besar di Bintaro, masih begitu. Coba, kalau semuanya berpikir begitu, kita ngomong sendiri, Pak. Ya, dia nggak paham bahwa ada 1 bab di dalam hadis. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa engkau belajar 1 baban minal ilmi itu afdal min 1000 rakaatin, lebih afdal daripada 1000 rakaat. Kenapa? Kalau ente sholat sendiri belum tentu khusyuk. Itu sifat Allah. Orang yang belajar 1 ilmu, dia sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama yang ente sembah lagi sholat itu, ya. Kita 2 jam mengaji ilmu, 1 jam itu udah berapa lama kita bersama Allah itu. Di alam sana hitungannya banyak gitu. Dengerin 5 menit aja 1 hadis, dahsyat.
Lebih afdal daripada 50 jam kita sholat. Nah, jadi ibadah itu jangan pakai nafsu. Ibadah itu pakai ilmu. Imam Ahmad kalau cerita ke putrinya, "Tar akan datang guru saya, kalau tahajud itu sepenuh malam, sepanjang malam. Kalau baca Quran, sebanyak-banyaknya khatam. Kalau zikir nggak berhenti-berhenti." Ngineplah Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad. Diintip terus oleh putrinya. Kok malah tidur-tiduran, tidur miring lagi begini. Tapi karena lampu dimatiin, jadi Imam Syafi'i itu kalau ingin tafakur beliau matikan lampu. Kalau koneksinya sudah oke, beliau hidupkan, nanti nulis. Begitu terus. Besok pagi laporlah putrinya kepada ayahandanya. "Wahai ayahanda, katamu gurumu itu ahli sholat malam, sepanjang malam sholat. Aku intip malam tadi dia tidak pernah sholat kecuali cuma sholat witir." Sebutin semua, dilaporin semua. Lalu dipanggillah anaknya, "Sini nak. Nanti kalau kita sarapan, kita tanya guru kita, Imam Syafi'i, ngapain dia malam tadi?" Nyampelah jam sarapan. Orang Arab tuh jam sarapannya 9 tuh jam 10. Ketika makan sarapan, sebelumnya Imam Ahmad ngomong, "Guruku itu kalau makan dikit." Tapi ketika sarapan di rumah Imam Ahmad, nambah sampai 2-3 kali. Kira-kira begitu kalau diterjemahin orang Indonesia ya. Bengong itu anaknya, matanya tuh tebah. Tebah gak jelas. Ini yang benar ini ya. Ini ulama apa sih ini makan kok banyak? Muhammad bin Idris ya. "Putriku malam tadi selalu memata-mataimu. Dan juga waktu sarapan ini dia heran melihat engkau makan. Apa gerangan yang ada padamu? Mohon terangkan kepada putriku." Karena orang awam itu punya teori tentang guru itu ala dia, nggak cocok ditinggalin. Itu murid kurang ajar benar itu. Ya. Guru kok ala dia, bukan ala guru itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, "Malam tadi aku murojaah satu ayat, satu surat. Sampailah di satu ayat, aku berhenti dan mengulangnya 70 kali. Setiap mengulangnya ada satu masalah baru yang aku temukan jawabannya." Imam Syafi'i, satu ayat diulang 70 kali, dalam semalam dapat 70 masalah baru. Ilmu. Syafi'i. Orang sholat 70 rakaat belum tentu dapat ilmu seperti Imam Syafi'i. Gimana? Anda mau protes? Ketika sarapan ditanya, "Kok makannya banyak?" Katanya zuhud, katanya qanaah. Kata beliau apa? "Yang paling aku tahu di Baghdad, rumah Imam Ahmad itu makanannya paling halal dan paling thayyib. Putrinya masak dengan bismillah. Kepala rumah tangganya mencari dengan halal. Maka aku tidak mau menyisakan diriku untuk mengambil berkah dari rumah penuh berkah." Wah, kayaknya di modus makan banyak nih. Jadi Imam Ahmad dulu antum. Jadi kita kalau di rumah orang soleh, banyak-banyak makan, Pak. Ya. Soleh beneran loh ya, bukan solehan. Kalau dihidangkan, ya. Apalagi kita tahu yang masak nih dengan nama Allah, makan yang serius. Karena memakan makanan keberkahan itu sama dengan Bapak puasa sabar. Kita puasa dan sabar, makan itu syukur itu sama. Pilih mana? Kayaknya pilih makan ya. Sama kita berarti. Nah, ini yang disebut saleh. Kalau di rumah orang yang halal makanannya, jangan makan sedikit, itu saleh. Ketika ada ilmu, ibadahnya akal memahami, ibadahnya kolbu merenungi. Nah, Imam Syafi'i ibadahnya malam tadi apa? Merenungi, dan itu lebih dahsyat, sama dengan 1000 rakaat. Jadi ketika dia dapat satu makna itu 1000. Kalian aja 70.
Berapa tuh jadinya? 70. Jadi sama beliau dengan sholat 70.000 rakaat malam itu. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir ya. Ini bukan hijrah yang pertengahan, ini hijrah yang terakhir. Berarti ke Mesir. Setelah 4 tahun beliau tinggal di Mekah, di Mesir ya. Apa yang terjadi? Beliau sudah mau sekarat. Tiba-tiba putrinya nangis. Mau ditinggal ayahandanya. Takut ditinggal ayahnya. Siapa yang jamin hidupnya di masa depan? Apa tanggapan Imam Syafi'i? Ya, wahai putriku, ini rumah aku sudah khatamkan 4.000 kali Quran. Beliau baru tinggal di sana 4 tahun. Berarti setahun Bapak hitung aja sendiri Pak, saya nggak ngerti gimana cara khatamnya itu. Itu matematika Imam Syafi'i itu. Karena beliau mengikuti mazhabnya Sayyidina Utsman. Sehari bisa khatam 8 kali. Sayyidina Utsman. Sehari 8 kali. Saya belum bisa ngejar itu. Tapi saya punya santri, sudah ada yang bisa 10 kali sehari. Tapi nggak tahu cara dia baca. Cara bacanya itu bagi dia sudah 2 ayat. Bagi kita belum ya. Baik, Imam Syafi'i mengatakan apa tadi? Apa yang engkau khawatirkan? Ini rumah sudah diberkahi khataman 4.000 kali khatam. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Itulah sekarang yang jadi kota Kairo itu ya. Tempat beliau dulu baca Quran. Barangkali ya itulah yang jadi Al-Azhar sekarang itu. Tempatnya beliau dulu tinggal itu. Man kanat qana'atuhu saminah tabat lahu kullu marqah. Orang kalau qana'ah, makanan nggak enak jadi enak. Maka Rasulullah itu nggak pernah menghujat makanan. Nah ini yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita ya. Kalau kita nyantri sih dulu biasa Pak ya. Tapi anak-anak sekarang nyantri ngeluh terus. Padahal nyantri sekarang udah jauh lebih enak daripada nyantri zaman dulu ya. Anak saya masukin ke pesantren, nggak bisa makan dia. Oh ya, ada yang lebih lucu nih. Ini dia pertama masuk pesantren muntah. Gaya beneran. Iya ya. Al-izzu fit ta'ah. Jadi Allah memberikan 5 pasangan, ya ada 5 pasang amalan. Al-izzu fit ta'ah. Izzah, semangat itu ada dalam taat. Semangat kemuliaan. Wazillu fil ma'siyah. Kehinaan itu ada dalam maksiat. Wal haibatu fi qiyamil lail. Orang yang karismatik itu adalah orang-orang yang membangunkan, yang qiyamul lail, baik dengan ilmu atau dengan amal. Maka orang-orang yang qiyamul lail kuat, meskipun wajahnya lelah, matanya pucat, ya, tapi dia punya haibah, punya karismatik, ya. Maka kalau ada di antara bapak ibu ini, anaknya pengen dijadiin ulama, ajarkan anak kita qiyamul lail. Baik qiyamul lail dalam berilmu atau qiyamul lail dalam beramal, ya. Biar kalau dia ngajar tuh didengar. Berarti Allah ridho. Kalau dia berkalam, kalamnya itu berefek di kalbu manusia. Itu berarti dia ahlu qiyamil lail. Kenapa dia kemudian dahsyat? Karena dia bisa beramal di saat orang-orang nggak lihat dia. Dia bisa bangun di saat orang-orang nggak sanggup bangun. Berarti kalbunya kuat. Jika dia berkata-kata, dia tinggal manahin kalbu orang set gitu aja Pak. Tapi kalau masih pakai panah kurang kuat. Dia harus menjadi seperti lampu pijar. Tanpa perlu memanah orang, siapapun yang dekat pasti dapat cahayanya. Syukur-syukur jika kalbunya seperti rembulan, ya. Bahkan jika kalbunya seperti matahari, ya. Wal hikmatu fil batnil khali. Kebijaksanaan itu muncul apabila orang sering mengosongkan perutnya. Artinya puasa. Kalau Imam Syafi'i tadi apa dong?
Itu lain lagi. Makanya antum lagi puasa sunat, diundang orang soleh, wali Allah makan, batalin puasa sunatnya. Karena makan dengan beliau lebih afdal dari antum berpuasa. Karena yang masuk keberkahan, keberkahan, ya. Kayaknya bakal batal nih puasa Daud ya. Wal ghina fil qanaah. Dan kekayaan itu hanya ada pada orang-orang yang qanaah. Tidak ada pada orang yang banyak duit. Ya. Bapak survei aja orang banyak duit kan sudah punya teman banyak nih. Ya. Nggak akan merasa kaya dia. Man qana'a istaraha min asy-syughul wastatala 'alal kull. Orang yang qanaah dia akad mau bahagia, qanaah. Ya. Man nazarat ainahu ila ma fi aidin nas tala huznu. Siapa yang masih senang melirik kepunyaan orang, rumah orang, mobil orang, apanya orang lah. Huzun, apa arti huzun? Kesedihannya. Bawaannya sedih aja, kok saya begini, kok saya begitu. Ya. Saya masih ingat dulu waktu masih mahasiswa, kalau ngeliat ada petakan kosong, coba kalau aku tinggal di situ nggak bayar gitu, Pak. Bener nggak? Sama nggak? Sama gitu ya. Waktu dulu masih mahasiswa. Sekarang udah ngeliat petakan kosong, nggak minat. Minatnya rumah gede yang kosong. Kalau ngeliat rumah gede yang kosong, ya Allah, ngapain ini orang kok tinggalin rumahnya? Kasih buat saya aja, gitu kan? Sekarang begitu. Nah, ini ustadz juga diuji, Pak. Ustadz itu ujiannya ngeliat tanah kosong. Serius? Kayaknya pengen bangun terus ya. Pengen bangun pesantren kan modus itu. Donasi. Ada nasinya ya. Ini hati-hati. Kalau para dai tanya kolbunya, ini nafsumu atau kolbumu? Gitu. Ya. Kita pengen bangun. Ini nafsu kita atau emang manhaj yang diturunkan guru kita? Saya ketemu ada ajengan di Jawa Barat. Kata gurunya, kamu kalau punya pesantren harus ada pembangunan lahir batin. Jadi walaupun nggak ada apa-apa, harus ada apa kek yang ente sedang bangun. Itu ijazah dari gurunya. Ijazah dari gurunya. Untuk apa? Orang kalau ada yang membangun berarti dia ada usaha untuk mengumpulkan dana. Dan saya tanya, kamu terima dana dari pemerintah Pak? Enggak. Dari partai? Enggak. Terus dari mana? Ada aja. Gitu. Jadi dia nggak ngantungin hatinya kepada makhluk. Itu boleh. Itu nggak apa-apa. Ini tanah yang di sini belum selesai dibangun, udah pengen bebasin tanah yang sampingnya lagi. Ustaz. Ya, nafsu saya maksudnya. Itu nafsu saya, Pak. Makanya ujian saya waktu beberapa tahun kemarin adalah melepas apa yang saya imajinasikan bakal jadi pusat pesantren. Kita lepasin. Talak tanah, Pak. Setelah kita talak tanah, barulah kemudian rasa berat di pikiran itu berkurang. Saya jadi bisa fokus ngajar, bisa bebas keluar-keluar kemana-mana. Ya. Habis itu tanah yang nyari kita. Oh benarlah kata Nabi dari hadis Imam Ahmad, hadis Imam Tirmizi. Siapa yang himmahnya dunia, maka Allah jadikan pikirannya bercabang. Dan dia hanya dapat apa yang menjadi hak dia. Tapi sebaliknya, jika himmahnya akhirat, dunia datang. Dunia datang, dia seperti magnet, dunia itu datang ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Pilih mana, Pak? Ini teorinya doang yang mudah nih. Cobain aja sendiri, itu kuat. Madamal iqab fi matarihi fala tusammu ilaihi himmatus shayad. Ini nggak perlu ya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, qanaah itu sederhana, terima apa adanya, ridho dengan yang diberikan oleh Sang Maha Kekasih. Mulailah qanaah dalam hidup, mulai di rumah nggak menghujat makanan istri, ya, itu latihannya seperti itu.
Praktekkan itu ke anak-anak kita, semoga anak-anak kita ikut qanaah. Amin ya rabbal alamin. Maka keluarga itu akan jadi keluarga yang mubarak, keluarga yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam bishawab. Gimana, Pak? Ada pertanyaan Ya. dari Sorong, Papua Barat. Masya Allah. Udah jam berapa tuh? Assalamualaikum Buya Abansi. Waalaikumsalam. Apakah qanaah bisa datang dengan sendirinya atau bagaimana cara mendapatkannya? Jazakumullah. Qanaah itu ilmu. Ilmu yang dipelajari. Ilmu ini sifat, akan menjadi sifat, karakter di badan. Jika kita ingin sabar, bergaullah dengan orang sabar. Lihat cara dia menghadapi sesuatu gitu. Maka berkatalah para imam kita, man la yara muflihan la yuflih. Orang yang tidak pernah melihat orang sukses tidak akan pernah tahu cara sukses. Orang yang tidak pernah melihat orang qanaah, maka bergaullah dengan orang-orang yang qanaah. Kadang-kadang yang qanaah itu belum tentu ustadz, ya. Ada ustadz nggak qanaah banyak, Pak. Masalah honor, serius. Ya, saya dapat kabar di satu wilayah di Kalimantan, jamaah di situ minta jam subuh yang tidak ada dalam schedule. Satu titik dia takar segitu ya. Kalau enggak saya nggak mau. Sampai begitu. Qanaah nggak tuh? Kalau yang dia dai itu tahu tugasnya kan menyeru orang kepada Allah, ya. Maka dia nggak hitung-hitungan lah masalah itu. Allah itu kalau ngasih itu misterius, Pak. Di sini dikit, di sana banyak, gitu. Kalau di situ banyak, pasti di sini dikit. Jangan pengen banyak. Bener nggak? Malam aja ada siang, siang aja ada malam, gitu. Mataharinya terbit dan terbenam, masa rezeki kita maunya terbit terus nggak mau terbenam? Ya, nggak usah khawatir juga, terbenam kan nggak lama juga, ntar juga terbit lagi, begitu terus, biasa aja, ya. Jadi saya kalau nggak datang ke sini bukan masalah honor ya, masalah harun ya. Antum jangan suzon tadi, itu karena tugas guru tadi. Nggak ada harusan, saya nggak ada pikiran dengan masalah itu, bahkan saya nggak tahu menau itu, jarang. Kecuali bensinnya habis tengah jalan, dompet ketinggalan, baru buka amplop, baru ketahuan ngasih ke segitu. Ihsan Cenere ngasihnya segitu, baru ketahuan kadang ya. Jadi caranya berguru kepada orang yang qanaah, berguru kepada orang qanaah. Maka kami itu dulu dilatih oleh guru-guru, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan yang bernyawa lah. Belajar qanaah. Jadi kita kalau lihat terong, imajinasi, nikmat juga jadinya ya. Ntar lihat ada tempe, saya ganti. Ini adalah roti. Kita ganti aja switch. Lagi pengen saya kan suka makan ikan-ikan yang kecil-kecil itu loh. Teri, tapi teri yang enak ya. Bukan yang asin-asin. Dulu waktu kecil, lagi nggak dapet, udah buncis. Jadi kalau makan buncis, imajinasinya teri. Syukur aja, dan itu nikmat. Ini modal saya hidup sampai hari ini. Rasa berkecukupan itu ada di situ. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga guru-guru kita diberkahi oleh Allah SWT. Berguru, Pak, ya, yang di Sorong berguru kepada mereka. Maka jangan ngendon aja di rumah, sesekali safar, sekali rihlah, sesekali ikut khurud sama tabligh, ya, biar tahu rasanya. Sekali kholwat dengan para sufi, ya, lihat akhlak dia yang ngomong sesat itu, berakhlaknya dia. Agama ini agama akhlak, bukan agama ngomong hukum. Hukum itu nomor sekian. Nabi yang Nabi utamakan akhlak. Hukum ngencingin masjid apa? Bahasa kasar tuh, haram nggak? Tapi ganggu orang lagi kencing di masjid nggak boleh juga.
Sahabat Nabi udah bawa pentungan memukul orang Badui yang kencing di masjid. Apa kata Nabi? Biarin. Tuh akhlak Nabi. Masjidnya dikotorin. Orang, ya Allah, buang air kecil di situ. Itu selangnya kemana-mana antara. Nabi pakai akhlak dan itu hujah terkuat. Jadi akhlak itu hujah terbaik. Hujah terbaik bukan antum menyebutkan hadis riwayat Bukhari nomor sekian, enggak. Itu bisa dikalahkan. Ya. Surah Al-Baqarah ayat sekian. Itu bisa dijelaskan. Itu kan penafsiran kamu. Belum tentu penafsiran aslinya begitu. Bisa begitu kan? Tapi kalau pakai akhlak, siapa yang bisa tolak? Ya, Al-Quran turunnya ke kolbu. Akhlak dasarnya kolbu. Berarti yang benar-benar punya hujah Quran siapa? Orang yang berakhlak, karena dia bekerja dengan kolbu. Jadi ini agama kita. Mari berdakwah dengan akhlak. Ya, saya pun lagi merubah cara dakwah saya ini, Pak. Proses terus penyempurnaan. Jika di masa-masa lalu saya suka frontal, ya itu maklumlah darah muda ya kan? Sekarang pun lagi mencoba memperbaiki. Maka saya paling ketika ada yang sesuatu orang tersinggung, ya saya minta maaf. Ya. Tapi nggak semua juga kita harus minta maaf ya. Memang kamu siapa harus dimintai maaf semua ya kan? Hal yang pantas kita mintain, kita minta maaf. Yang bikin fitnah, yang bikin kacau. Kalau saya jadi asbab orang bertengkar, maka saya minta maaf. Kalau cuma beda paham, nggak perlu minta maaf. Sunnatullah kita harus berbeda. Ya, khalas. Ada lagi? Satu lagi Ustaz dari jemaah masjid di sini. Bagaimana kita bisa menjadi makhluk Tuhan yang fitrah? Bagaimana mensikapi semua cobaan yang kita terima? Kayaknya hidup susah amat sih yang nanya. Emang nggak pernah menikmati hidup apa? Kita ini dari awal hidup tuh sudah enak. Paling masalah cuma beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam. Masalah itu jangan terlalu dihayati. Yang dihayati itu penyelesaian masalah. Ya. Kalau di Quran nanti ada pembahasan tentang itu, tentang as-sabr ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentang al-bala mengatakan wa balawnakum bil hasanati was sayyiat. Tuh surah Al-A'raf 168 dicari di rumah. Wa balawnahum, kami akan menguji mereka. Surah berapa? Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum, kami kalau uji mereka ada dua, satu hasanat yang baik-baik, maunya yang baik-baik doang ya. Berarti kamu aja jadi Tuhan ya. Ini kan suka-suka Allah. Kami uji mereka, kami tempa. Bala itu bahasa Arab artinya penempaan. Besi kalau sering ditempa, terus kita mau buat pisau, pisaunya bagus nggak? Jika antum ingin punya kolbu tajam, pikiran yang dahsyat, siap-siaplah ditempa. Maka kalau di sekolah itu, anak-anak yang sering mengerjakan contoh soal, lalu dikasih latihan, dia biasa aja nanti kalau ujian. Ya, saya bisa baca kitab begini, itu bukan soal-soal, ini memang karena latihan aja sebenarnya. Dulu nggak pede baca kitab depan orang, takut dikritik, ya sekarang cuek aja, yang penting paham isinya. Ya, yang penting kita bisa memahami isinya. Kadang-kadang kita diuji dengan kebaikan, dipuji orang, dapat rezeki yang banyak, disenangi orang. Ada dibalik wasayyiat, dibenci orang, dikata-katain orang, dianggap syubhat sama orang. Antum udah pernah dianggap syubhat belum? Udah pernah dianggap tolol belum? Seru loh. Dibilang tolol sama orang tuh seru banget ya. Ya, dibilang sesat sama orang tuh unik lah. Ya. Ada orang yang bilang saya sesat karena masalah bab ruh. Ruh saya bilang gak dicipta, ruh itu dihembuskan. Yang kita sebutkan. Dia bilang, oh enggak ada. Di Quran begini, saya tanya, Quran ayat mana Pak? Dia nggak hafal. Nah, kan lucu kan? Jadi dikafirkan orang itu, disesatkan orang itu betul-betul seru sekali. Karena yang menyesatkan saya itu ditanya ayatnya. Pelongo-pelongo nih nggak jelas ya. Di situ saya kemudian menjadi ketawa ya. Kadang-kadang kita nggak disenangi orang.
Banyak Pak, bagian-bagian pemahaman saya. Ada yang disenangi orang, ada yang enggak. Tapi ingat, saya ini mengajar bukan untuk nyenengin orang gitu. Saya ngajar itu menyampaikan amanah ilmiah yang saya tahu. Mengatakan yang ini menurut saya halal, yang ini tidak halal. Yang ini haram, ini tidak haram. Bisa jadi beda dengan yang antum pikirkan. Bab politik nanti. Aneh belum tentu ngikutin antum. Ya. Nah, karena kita bukan ustadz-ustadz pemuas nafsu jamaah. Kita punya manhaj sendiri, punya manhaj fikrah sendiri. Nah, saran saya kalau dai-dai harus punya karakter yang lebih dari itu kalau bisa. Dia menarik jamaah, bukan ditarik jamaah. Nah, kapan dakwah menjadi hancur? Ketika ustadznya menjadi pemuas nafsu politik jamaah, pemuas nafsu pemahaman jamaah. Ya ganti aja statusnya, jangan jadi ustadz lagi. Ya, jadi jamaah aja. Jadi ada dua ya, ujian itu ada dua, baik dan buruk, dan selalu begitu. Nggak mungkin orang itu akan buruk selalu. Lalu kalau pertanyaannya ya, hanya Allah yang memfitrahkan kita. Nabi mengatakan orang yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, maka dia akan lahir seperti dia akan keluar dari Ramadan seperti lahir dari ibunya. Itu Allah yang kerja, bukan kita yang kerja. Tugas kita cuma kunu ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah. Maka saya, ta'lim saya tidak pernah menuntut orang suci. Nggak pernah. Yang kita tuntut orang tobat, suci nggak mungkin Bapak suci. Saya aja nggak ada. Ini sekarang bener nih, pulang coba. Buka YouTube, nonton, matanya udah kotor lagi. Ya. Bener nggak? Sekarang nih udah bener nih. Oke. Nyampe di jalan. Bukan kita yang ingin melihat maksiat, Pak. Maksiat yang datang. Terus mau disalahin siapa? Ya. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang bisa menjadi suci. Nggak percaya. Kecuali hanya orang yang disucikan Allah. Maka ayatnya yuwayutahhirakum tathira. Hanya Allah yang mensucikan. Kita tidak akan pernah bisa mensucikan diri sendiri. Ini kemarin nih Bapak cek, ingat-ingat seharian pernah kan makan minum nggak menyebut nama Allah? Gimana tuh? Itu ilmu hakikat haram loh Pak. Dalam ilmu fikih makruh, dalam ilmu hakikat itu haram. Tuh mau suci tuh nggak bisa. Maka kita hanya bisa kemudian datang dengan taubat. Ya Allah, aku tidak sanggup mutlak jadi orang yang taat. Tapi Engkau Maha penerima taubat. Terimalah taubatku. Besok begitu lagi, bakal begitu terus. Maka udah disebut tawabin. Orang yang setiap hari dia datang mengadukan dosanya kepada Allah. Beda dengan al-ais, ya, al-ais min rahmatillah, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Al-qanitun, orang-orang yang putus asa dari Allah, itu enggak masalah dikit ngeluh, ya. Apalagi kalau maksiat. Nah, ini maksiat ini kan orang kalau kena maksiat mikir gini, ya udahlah hancur-hancur sekalian. Nah, itu nggak benar tuh. Jangan begitu sama Allah. Allah nggak begitu kok. Allah mengatakan jika dosamu ananas sama menyundul langit, tapi engkau ngaku kepada Allah, Allah ampuni. Allah tuh suka sama orang ngaku. Sederhana nih penutup. Kita punya anak salah. Dia ngaku salah depan kita. Dimaafin nggak? Bapak suka, kamu ngaku. Kita nggak ngomong gitu, Pak. Coba anak kita ngaku nggak salah. Terus ketahuan, gimana? Ya. Jika kita suka orang yang ngaku, itu sebenarnya sifat Allah yang Allah titipkan di kolbu ini, biar kita faham. Kalau engkau datang kepada Allah, datanglah dalam penuh pengakuan dan penyesalan. Dan Allah itu lebih sempurna dari kita. Orang tua, ibu, udah kesel sama anak, udah disuruh, kamu pulang, keluar, jangan balik-balik. Nggak balik, dicari nggak? Allah cari rahmat, disebar, cari orang ini.
Begitu Allah baik, ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Mau ustadz, mau kiai, mau orang biasa, orang alim, gak orang alim, dosanya, kesempatan maksiatnya sama, ya. Maka beruntunglah orang yang mengaku salah dan tidak suci. Itulah orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang menyesali maksiatnya, taubat kepada Rabbnya. Allahumma ja'alna minat tawwabin warzuqnal qanaah. Ya Allah, berikan kami rasa penyesalan, rasa mengaku di hadapan-Mu, dan berikan kami, hiasi kalbu kami ya Allah dengan sifat qanaah, ridha dengan pemberian-Mu. Sedikitnya menjadi banyak, banyaknya penuh keberkahan. Warhamna warham walidina. Ya Allah, rahmati kami, rahmati guru-guru kami, rahmati orang tua kami, rahmati siapapun yang hadir pada manapun mereka, di belahan bumi maupun mereka. Allah mastur auratina wa iyyahu. Ya Allah, tutup aib kami dan aib mereka di sisi Engkau ya Allah. Jangan hanya di sisi makhluk-Mu ya Allah. Karena Engkau Maha mengetahui semua aib kami ya Allah. Jika Engkau telah menutup aib kami, tentu tertutup juga dari manusia ya Allah. Allahumma zayyinna bijamalika wa jalalik. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan keindahan sifat-sifat, dengan keindahan nama-Nama-Mu. Ya Rabb, waffiqna wa ahlana wa zuriyatina li ta'atik. Ya Allah, beri hidayah kami, anak keturunan kami, pasangan-pasangan taat kepada Engkau, untuk mengenal Engkau sampai kami wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.